Isu yang dianggap telah usai, kini kembali mencuat dan menyulut rasa penasaran publik. Mengapa Presiden Joko Widodo, Jokowi, tetap enggan menunjukkan ijazah aslinya ke publik? Padahal, tudingan tentang keabsahan ijazahnya sudah berkali-kali dimentahkan lewat jalur hukum dan klarifikasi resmi dari berbagai institusi. Namun yang lebih menarik perhatian justru pernyataan dari kuasa hukumnya, Yakub Hasibuan, yang secara gamblang menyebut bahwa memperlihatkan ijazah itu ke publik hanya karena tekanan bisa menjadi presiden hukum yang berbahaya, bahkan berujung pada kekacauan nasional. Bayangkan kalau semua orang yang dituduh harus menunjukkan dokumen pribadi karena tekanan publik. Negara bisa chaos, ucap Yakub dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Minggu, 15 Juni 2025. Tim hukum Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tunduk pada tekanan massa atau opini liar di media sosial. Mereka hanya akan menunjukkan dokumen tersebut jika ada perintah dari pengadilan. Tidak kurang, tidak lebih. Yang menarik, pihak kuasa hukum mengungkap bahwa semua tudingan yang selama ini dilemparkan telah diperiksa dan dibuktikan tidak berdasar. Mulai dari skripsi yang dituding fiktif, nama dosen pembimbing yang dipertanyakan, hingga tuduhan bahwa Jokowi tidak pernah KKN. Semuanya sudah diverifikasi dan dibantah. Kami sudah serahkan semuanya ke Bareskrim. Hasilnya, tidak ada unsur pidana, dan dokumen ijazah yang asli serta pembandingnya identik. Itu ijazah asli, tegas Yakub. Namun, tim hukum menyadari bahwa narasi, ijazah palsu, ini tak lagi bergerak di jalur hukum, melainkan sudah masuk ke arena opini, propaganda, dan bahkan, dugaan mereka, rekayasa politik yang sangat terorganisir. Kami melihat pola. Ini bukan lagi upaya mencari kebenaran, tapi ingin membangun persepsi buruk terhadap presiden, ungkap Rifai Kusumanegara, rekan satu tim Yakub. Yang lebih mengejutkan, mereka menyebut adanya bohir atau aktor di balik layar yang diduga membiayai dan mengorkestrasi kampanye tuduhan ini secara masif. Bahkan ada indikasi bahwa isu ini sengaja dihidupkan kembali menjelang pelantikan wakil presiden terpilih, menandakan bahwa target serangan bisa melebar ke elit politik lainnya. Ini bukan kampanye perorangan. Ini kerja sistematis, terstruktur, dan punya pendanaan, kata Rifai. Penyelidikan oleh Polri sendiri sudah dihentikan. Brigjen Juhandani Raharjopuro, dalam jumpa pers sebelumnya, menyatakan bahwa tidak ditemukan satupun bukti kuat yang menunjukkan adanya kepalsuan dalam dokumen pendidikan Jokowi. Bukti-bukti yang diserahkan pelapor justru dinilai tidak relevan atau tidak valid. Ijazah asli sudah diperiksa secara forensik. Sama persis dengan pembanding dari kampus. Artinya sah, tegas Juhandani. Namun begitu, semakin hukum menegaskan keabsahan dokumen, semakin gencar pula opini yang menuding sebaliknya. Situasi ini memunculkan fenomena menarik, ketika hukum tidak lagi cukup untuk menutup isu, karena sebagian publik lebih mempercayai narasi daripada bukti. Kuasa hukum Jokowi bahkan menyebut ada permainan framing yang dilancarkan di media sosial, menggunakan potongan-potongan informasi yang dipelintir untuk membentuk citra negatif. Mereka menyayangkan bahwa dalam masyarakat digital hari ini, fitnah bisa diviralkan dulu, kebenaran belakangan, dan seringkali tak laku. Kalau kami tunjukkan sekalipun, saya yakin masih ada yang bilang itu palsu. Ini bukan soal bukti. Ini soal siapa yang paling kencang berteriak, ucap Yakub lagi. Lebih jauh, mereka khawatir bahwa memenuhi tuntutan opini publik tanpa dasar hukum justru bisa melemahkan sistem peradilan itu sendiri. Karena kalau sekali presiden itu terjadi, tokoh publik lain akan dipaksa menyerahkan dokumen pribadi hanya karena tekanan viral. Ini bukan hanya soal Jokowi. Ini soal menjaga batas antara hukum dan opini, tegas Yakub. Dengan kasus resmi yang sudah ditutup, ijazah yang sudah dibuktikan asli, dan tidak adanya unsur pidana, tim kuasa hukum justru meminta penegak hukum untuk menyelidiki siapa yang terus menghidupkan isu ini. Siapa yang menyebar narasi, siapa yang memproduksi konten hoaks, dan siapa yang ada di balik pendanaannya. Kami mendesak agar dalangnya diungkap. Bukan demi Jokowi semata, tapi demi menjernihkan demokrasi kita, ujar Rifai. Inilah teka-teki politik yang belum juga terjawab. Kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo sempat membetot perhatian nasional. Tapi alih-alih mereda setelah Bareskrim menyatakan tidak ada unsur pidana, justru muncul pertanyaan baru, kenapa isu ini terus dimunculkan kembali? Siapa yang bermain di balik semua ini? Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, tegas menyebut bahwa pihaknya tidak akan menampilkan ijazah asli di ruang publik kecuali atas perintah pengadilan. Alasannya jelas, hukum harus menjadi panglima, bukan opini liar media sosial. Kalau opini bisa memaksa hukum, maka negara bisa rusak, ujarnya. Namun begitu,
Tim hukum menaruh curiga, ada upaya sistematis untuk memelihara isu ini tetap panas. Mereka menyebut adanya pihak-pihak tertentu, yang disebut bohir, yang kemungkinan membiayai narasi ini terus beredar. Bukan demi kebenaran, tapi untuk tujuan lain yang lebih dalam, politik, kekuasaan, bahkan destabilisasi. Skripsi? Sudah dicek. Nama dosen pembimbing? Sudah diklarifikasi. Legalitas ijazah? Sudah dikonfirmasi. Bahkan, Universitas Gadjah Mada, UGM, pernah menyatakan bahwa Jokowi adalah lulusan resmi Fakultas Kehutanan Angkatan 1980-an. Namun framing media sosial seolah tidak peduli. Video diedit ulang. Potongan narasi dibalikan. Ijazah digital dibandingkan dengan versi tahun 2020-an dan dianggap janggal. Publik dicekoki dengan opini, bukan fakta hukum. Ini bukan soal data. Ini soal desain narasi. Kami menduga ada yang mengatur ini semua, ujar Rifai, salah satu kuasa hukum lainnya. Mereka bahkan mengklaim memiliki jejak digital dari akun-akun yang secara rutin menyebarkan isu ini, dengan metode dan waktu yang sangat teratur. Banyak di antaranya memakai akun palsu, proksi luar negeri, bahkan bot. Indikasinya jelas, bukan aksi individu, tapi kerja terstruktur. Pihak kuasa hukum meyakini bahwa serangan ini bisa menjadi presiden buruk. Jika tuduhan liar terus dibiarkan, maka semua pejabat publik ke depan bisa dituduh macam-macam tanpa dasar. Lebih gawat lagi, jika masyarakat mulai percaya bahwa dokumen yang sah pun bisa dipertanyakan seenaknya, maka kepercayaan terhadap institusi hukum bisa runtuh. Kalau presiden bisa difitnah terus-terusan tanpa dasar, bagaimana nasib pejabat di bawahnya? Gubernur? Wali kota? Menteri? Semua bisa jadi sasaran, ujar Yakub. Mereka menyayangkan bahwa sebagian masyarakat terjebak dalam narasi, jika benar, kenapa takut menunjukkan ijazah? Padahal, secara hukum, tidak ada kewajiban menampilkan dokumen pribadi ke ruang publik jika sudah dinyatakan sah secara hukum. Tim kuasa hukum juga mendorong polisi dan BSSN menyelidiki lebih lanjut siapa di balik sebaran masif isu ini. Tujuannya bukan untuk membungkam kritik, tetapi membongkar motif sebenarnya. Siapa yang ingin demokrasi ini retak? Pada akhirnya, isu ijazah Jokowi bukan lagi tentang dokumen akademik. Ini sudah berkembang menjadi cermin bagaimana masyarakat menghadapi informasi, bagaimana media sosial digunakan, dan bagaimana akal sehat diuji di tengah arus hoaks yang deras. Yang sedang diuji hari ini bukan cuma presiden, tapi juga kedewasaan publik dan kekuatan sistem hukum kita. Ini bukan tentang satu nama. Ini tentang arah demokrasi ke depan. Tentang apakah kita masih bisa membedakan fakta dan fitnah, tutup Yakub.